Hai Trev, apa kabar? Jadi kebetulan sore ini gue lagi nggak kerja nih ya, karena telat. Ya udahlah, karena mau nggak mau ya harus gue manfaatin waktunya. Jadi gue akan ngajak kalian ngobrol-ngobrol. Jadi gue mau pergi ke tempat untuk kita ngeliat pemandangan gitu di sini. Sekalian ngetes kamera, berapa kamera. Sekalian ngobrol-ngobrol tentang Australia pas pandemi gimana, dan pendapat gue pribadi tentang pandemi COVID ini gimana. Yaudah, sekarang kita jalan dulu ya. Tempatnya sekitar 24 menit dari rumah gue. Dan ya, kita ketemu di sana. Tempatnya sih kayaknya indah gitu buat foto-foto. Ya, gue baru sampai tempatnya dan tempatnya indah banget di sini. Jadi bisa ngelihat sekeliling gitu. Gunung-gunung dan bukit-bukit yang ada di Caboolture, daerah sekitaran Caboolture dan di Agulhir National Park. Wah, keren ya tempatnya. Nih, jadi tempat gunung-gunung yang ada di sini. Halo.
karena di luar terlalu dingin dan gua nggak bawa jaket, mending kita cari tempat ngobrol yang lain. Jadi ngeliatin area ini aja dulu. Yuk, abisnya kita ngobrol yuk, cari tempat yang lain yuk. Dingin. Lama saya meninggalkan rumah. Kurang lebih sudah setahun lamanya. Tidak berjumpa dengan keluarga. Petualangan ini menjadi petualangan yang sangat amat berarti bagi hidup saya. Australia telah menjadi bagian bagi hidup saya. Australia telah mengajarkan saya banyak hal. Jikalau kita tak sempat mendapat, mungkin akan indah bila hanya dilihat. Dunia ini penuh tipu muslihat. Jangan sampai engkau terjerat. Berkelana bukan hanya bertualang, tapi sejatinya mencari jati diri atas pertanyaan-pertanyaan. Dunia ini begitu fana. Begitu juga kita. Hai, karena cuaca juga udah terlalu sore, jadi udah agak mau gelap. Jadi saya akan ceritakan segala sesuatunya di sini aja ya. Jadi gimana kondisi Australia saat ini? Kondisi Australia saat ini ya menurut saya masih dalam batas yang aman, dan orang-orang di sini juga tidak terlalu tidak terlalu care, tapi tetap patuh pada protokol yang telah ditetapkan sama pemerintah. Kayak misalkan di New South Wales dan di Victoria, itu dimana banyak kasus coronavirus merebak di sana, dan orang-orang tetap patuh gitu dalam protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai hand sanitizer, menggunakan masker dan yang lainnya. Di sana juga ada pembatasan berskala seperti yang dilakukan di Jakarta, kayak berapa jumlah komunitas orang yang bisa berkumpul, dan kebijakan area publik dan tempat-tempat ramai lainnya yang biasa dikunjungi banyak orang. Mayoritas orang mematuhi karena pemerintahnya sendiri juga memberikan tenggat waktunya sampai berapa lama. Dan beberapa orang menolak akan hal itu, dan pada akhirnya terjadi
protes di mana-mana pada saat itu selama pandemi. Tapi saya lihat Australia sendiri itu keadaannya nggak seperti di Indonesia ya, terlalu berlebihan. Saya lihat orang sampai di masukkan keranda di Jakarta karena tidak memakai protokol kesehatan. Karena di sini benar-benar demokratis ya, jadi orang mau ngomong apa ya ditanggapi gitu loh. Walaupun pada akhirnya ada sedikit kericuhan, tapi tidak terlalu banyak seperti di Indonesia. Dan rata-rata orang-orang yang hidup di negara barat itu patuh sama hukum. Mereka sangat takut sama hukum karena penegakan hukum yang jelas di sini. Dan kalau kita berurusan sama hukum itu bisa mahal gitu loh. Jadi ada uang yang harus banyak yang harus dikeluarkan gitu loh kalau kita berurusan sama hukum. Jadi orang-orangnya pada takut, dan selain itu orang-orangnya juga care gitu sama situasi yang dihadapi sekarang. Tapi selama pandemi saya traveling di daerah sekitaran Queensland. Jadi kemungkinan pandemi itu di sini baru terjadi sekitar bulan, kalau nggak salah bulan Maret ya. Jadi pada saat itu saya kerja sambil traveling ke beberapa daerah di Queensland, dan selama ini aman-aman saja gitu loh. Dan saya juga nggak menggunakan masker, tapi waktu itu sempat merebak beberapa kasus. Cuman ya orang-orang tidak terlalu panik dan situasinya masih biasa aja gitu loh. Selama saya bekerja dan selama saya tinggal di Australia, saya belum pernah sekalipun yang namanya menggunakan masker untuk memproteksi diri saya dari COVID-19 ini. Dan karena belum ada himbauan untuk itu ya waktu itu dalam pekerjaan, kecuali pekerjaan saya di pabrik daging, yaitu emang harus menggunakan masker gitu loh. Karena kita bekerja dengan berhadapan dengan hewan kan. Dan pendapat saya sendiri tentang coronavirus itu, ini satu hal yang nggak terduga ya gitu loh. Kenapa bisa terjadi pandemi seperti ini gitu loh. Dan sepertinya segala hal yang ada itu seperti didesain gitu loh. Bukannya artinya saya percaya dengan teori konspirasi, tapi saya melihat logika yang ada gitu loh dari beberapa negara yang menghadapi corona ini gitu loh. Kalau dari Australia sendiri ya, saya ngelihat orang-orangnya juga masih biasa aja gitu loh. Nggak terlalu teriak vaksin, nggak terlalu butuh vaksin. Dan sampai sekarang belum ada wacana tentang vaksin. Mungkin saya salah ya, mungkin saya benar, tapi ya yang saya rasakan itu belum ada wacana untuk vaksin seperti di Indonesia yang sekarang harus menggunakan vaksin di bulan Desember, dan itu vaksin dari luar ya yang kita nggak tahu gimana, seperti ingin kayak mencoba kayak tes uji coba gitu ke masyarakat. Dan saya harap pemerintahnya juga care tentang ini. Saya harap pemerintahnya dulu yang divaksin ya, atau presidennya dulu, supaya menenteramkan rakyat juga ya tentang vaksin tersebut. Karena banyak kejadian juga vaksin-vaksin itu pada akhirnya malah membuat orang jadi tambah sakit dan bahkan sampai meninggal gitu loh. Bukannya saya menakut-nakuti, tapi saya melihat dari data yang ada. Dan beberapa virus juga belum ditemukan vaksinnya gitu. Uji coba vaksin saya rasa ya memerlukan waktu yang lama, dan secara pribadi saya juga nggak terlalu bergantung sama vaksin. Saya lebih mementingkan sistem imunitas diri saya sendiri, karena saya sendiri juga semenjak kecil itu sangat jarang divaksin gitu loh. Mungkin vaksin polio saja waktu itu. Saya ingat banget waktu saya kecil juga saya pernah menolak vaksin, atau ibu saya telat memberi vaksin. Keluarga saya pada saat itu juga biasa aja gitu loh. Sampai sekarang saya juga sehat-sehat aja gitu loh. Bukannya kita nggak percaya sama saintis atau gimana, tapi
tubuh manusia ini kan kompleks ya. Dan saya yakin Tuhan juga memberikan suatu pencegahan dari dalam tubuh kita sendiri. Ya mau nggak mau juga kita harus berusaha ya, kayak dengan pola hidup sehat dan olahraga setiap hari untuk meningkatkan sistem imunitas tubuh kita. Dan sebisa mungkin selama hidup saya selalu menghindari menggunakan konsumsi obat-obatan. Ini pendapat saya secara pribadi loh ya, dari pengalaman hidup saya. Dan selama saya sakit, apabila saya dapat antibiotik, saya nggak pernah nuntasin secara habis, karena saya lebih percaya sama imunitas tubuh saya. Dan banyak makanan-makanan yang bernutrisi juga bisa meningkatkan segala hal yang baik di dalam tubuh kita. Selama saya traveling, berlibur dan bekerja di sini gitu loh, saya melihat orang-orang cuek aja gitu loh. Kayak kemarin di kebun binatang ya, saya ngeliat ratusan atau mungkin ribuan orang ngumpul di situ di dalam satu stadion. Padahal kasus corona ini lagi tinggi-tingginya, tapi mereka dengan santainya gitu loh. Dan berapa kali juga saya salaman dengan orang gitu loh. Cuman mungkin di Australia mungkin yang lebih takut itu orang-orang usia lanjut ya, orang-orang tuanya. Saya lihat banyak dari mereka kayak membatasi diri gitu. Dan beberapa kasus juga seperti kasus rasisme terjadi di sini gitu loh. Kayak menyalahkan orang Asia dan mungkin paling banyak menyalahkan mayoritas orang Cina ya. Nggak tahu kenapa kayak ada beberapa kasus di sini, kasus rasisme terjadi, seperti orang diteriakin gitu loh. Corona, dan beberapa anak muda juga melakukan itu gitu loh ke orang-orang Asia. Tapi itu hanya sebagian kecil saja. Ini menurut pengalaman teman saya dan hal yang saya baca dari news dan hal yang saya tonton juga di news. Ya sejauh ini saya lihat kondisi Australia aman karena mereka benar-benar melockdown negaranya, interstate dan orang di luar Australia juga. Jadi orang-orang yang work and holiday ini belum bisa masuk ke sini. Sementara jumlah backpacker juga berkurang ya. Jadi Australia itu sangat membutuhkan backpacker di dalam beberapa industri mereka. Dan pada akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang dulunya susah didapat jadi agak mudah didapat sekarang gitu loh. Jadi banyak orang bisa mencoba hal baru di Australia soal pekerjaan-pekerjaan. Dan juga ada visa 408, yaitu visa COVID-19. Jadi orang bisa extend, bisa perpanjang tinggal di Australia. Beberapa teman saya juga akhirnya apply visa itu dan akhirnya granted visanya. Dan ya jadi kayak work on holiday juga gitu loh. Tapi tetap ada work limitation. Dan saya juga nggak tahu kapan Australia bakal dibuka. Kemungkinan 2021 ya. Tapi kemarin saya lihat berita kayak orang dari New Zealand itu bisa langsung masuk ke Australia tanpa proses karantina. Tapi sejauh ini proses karantina masih terus dilakukan di beberapa state ya. Teman-teman yang pindah dari state lain harus menjalani proses karantina. Dan nggak hanya itu aja, waktu itu saya juga pindah masih dalam state sendiri tapi tetap harus menjalani proses karantina. Karena mungkin orang harus yakin ya tentang kondisi kesehatan gitu loh, dan harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di negara ini. Jadi buat para pejuang work and holiday atau orang yang mau berkunjung ke Australia, tetap semangat. Semoga pintu Australia segera dibuka. Dan itu laporan saya sejauh ini sebagai orang Indonesia yang tinggal di Australia. Dan semoga video ini cukup membantu dalam melihat perkembangan
bagaimana situasi di Australia. Terima kasih dan tetap terus saksikan Vlogsradia ya. Jangan lupa subscribe. Ditunggu ya video selanjutnya, dan kalian boleh komentar bahas tentang apa. Terima kasih. Sampai jumpa.